Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadatul Aisyah Sakinah, NIM 41200044. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal yang berjudul Efek Pembingkaian yang Tidak Diinginkan dalam Proyek Sistem Informasi, yang membahas tentang analisis penggunaan kata sifat dalam kasus bisnis proyek informasi sistem. Tugas yang saya buat ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Mansur Chadi Mursyid. Jurnal yang akan saya bahas ini ditulis oleh 4 orang penulis. Yang pertama ada Nick Benskop, yang kedua ada Arno Nuchen, yang ketiga ada Coki Arhilhorst, dan yang terakhir ada Mark Keila. Jurnal ini terdiri dari 11 halaman yang di dalamnya memuat berbagai informasi-informasi mengenai penggunaan kata sifat dalam kasus bisnis proyek informasi sistem. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini adalah dalam konteks informasi sistem, bahasa diyakini memegang peranan penting karena diperlukan untuk menggambarkan sistem informasi yang kita bangun, untuk menjelaskan dan membenarkan kemungkinan penggunaan dan implikasinya, dan untuk mewakili data dan informasi yang dikandungnya. Mengingat peranan penting ini, perhatian yang meningkat diberikan untuk mempelajari peran bahasa dalam kaitannya dengan beberapa masalah yang terus-menerus mengganggu informasi sistem. Misalnya, pada penelitian sebelumnya telah menyarankan bahwa hambatan bahasa antara pengembang sistem dan pengguna sistem dapat mengakibatkan miskomunikasi dalam informasi sistem, sehingga tidak memenuhi komunikasi kebutuhan pengguna informasi sistem. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk memperluas penelitian yang ada tentang peran bahasa dalam proyek sistem informasi dengan menganalisis penggunaan berbagai jenis kata sifat dalam kasus bisnis proyek sistem informasi. Menentukan apakah ada pola sistematis di mana penggunaan bahasa yang terkait dengan sistem yang diusulkan adalah positif, sedangkan penggunaan bahasa yang terkait dengan sistem yang telah ada adalah negatif, dan menjelaskan bagaimana hal ini dapat membiaskan keputusan untuk memulai proyek sistem informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan desain metode campuran eksplorasi sekuensial yang terdiri dari fase eksplorasi kualitatif yang memberikan masukan untuk analisis kuantitatif berikutnya. Maksud dari desain penelitian ini yaitu menggunakan data kuantitatif dan hasil untuk membantu interpretasi temuan kualitatif. Dalam penelitian ini, diambil juga beberapa data-data untuk melengkapi penelitian-penelitian ini. Yang pertama, ada data tentang 20 proyek informasi sistem pemerintah yang dikumpulkan antara bulan April hingga bulan September 2018. Beberapa dari proyek ini dimulai pada awal tahun 2006, sedangkan proyek terbaru dalam pengumpulan data ini dimulai pada tahun 2018. Rata-rata proyek-proyek ini memiliki anggaran 33 juta euro. Proyek informasi sistem yang termasuk dalam pengumpulan data ini campuran proyek yang menggunakan metodologi air terjun nasional serta metodologi tangkas dan hibrida dari kedua metodologi tersebut. Selanjutnya, dalam penelitian ini dilakukan juga 3 tahap dasar utama analisis linguistik. Yang pertama ada mengidentifikasi semua kata sifat di bagian yang dipilih dari kasus bisnis informasi sistem
Dan yang kedua, menggunakan pengkodean manual untuk menetapkan setiap contoh kode untuk menunjukkan apakah kata sifat berhubungan dengan sistem yang diusulkan ataukah sistem yang telah ada. Dan yang terakhir, menggunakan kombinasi pengkodean otomatis dan pengkodean manual. Selanjutnya, adapun hasil dari penelitian ini yaitu dijelaskan pada tabel 5 yang memberikan gambaran umum tentang frekuensi yang diamati dari 5 kategori kata sifat tersebut untuk kedua jenis sistem tercantum dalam baris yang berlabel hitungan aktual, serta frekuensi yang diharapkan dengan asumsi bahwa tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan tes C kuadrat untuk asosiasi yang menunjukkan bahwa perbedaan antara jumlah sebenarnya dan jumlah yang diharapkan secara statistik signifikan pada kurang dari 0,001 yang menunjukkan bahwa penggunaan kata sifat berbeda secara signifikan untuk sistem yang diusulkan dibandingkan dengan sistem yang ada. Dan dengan demikian, kedua variabel ini adalah variabel terikat. Selanjutnya, selain uji frekuensi, dalam penelitian ini dilakukan pula uji sampel berpasangan. Dalam uji ini disusun menggunakan hasil dari analisis linguistik sebagai dasar. Dataset ini berisi 20 entry, satu untuk setiap kasus bisnis. Setiap entry berisi informasi tentang penggunaan 5 kategori kata sifat dalam kasus bisnis tersebut yang memiliki kaitan dengan sistem yang diusulkan dan sistem yang telah ada. Dan hasilnya, dalam uji tanda sampel berpasangan ini menunjukkan bahwa jenis kata sifat ini relatif lebih umum dalam deskripsi sistem yang ada daripada dalam sistem yang diusulkan. Hasilnya yaitu median sistem yang diusulkan ada 40,00. Sistem ini memiliki rata-rata 53,13 yang P-nya kurang dari 0,001. Efek ini tampaknya cukup kuat dengan 18 dari 20 proyek yang menunjukkan pola ini sangat berpengaruh atau terikat. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian menunjukkan bahwa ketika menggambarkan sistem yang diusulkan, orang lebih cenderung menggunakan kata sifat positif dan kata sifat sangat positif daripada ketika menggambarkan sistem yang ada. Selain itu, kata sifat yang sangat negatif lebih sering digunakan ketika menggambarkan sistem yang ada dibandingkan sistem yang sedang diusulkan. Mengingat bahwa penggunaan kata sifat negatif tidak berbeda secara signifikan untuk kedua jenis sistem. Penggunaan kata sifat secara keseluruhan dengan demikian lebih negatif untuk sistem yang ada daripada yang diusulkan. Berdasarkan isi dari jurnal penelitian ini, menurut saya sudah sangat jelas dan lengkap. Bisa dilihat dari metode-metodologi yang digunakan, sudah dicantumkan secara terinci sehingga memudahkan bagi para pembacanya untuk memahami bagaimana metode dari penelitian tersebut. Sehingga kami sebagai penulis dapat mengimplementasikan dari ilmu-ilmu yang kami dapat dari jurnal penelitian ini. Sekian penjelasan sedikit dari saya tentang jurnal penelitian internasional yang telah saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.